Mulai main adventure ya start tahun 2008-an biar brem-bremnya itu dapat. Jangan menua tanpa cerita. Selamat datang Mas Kodir Cekere Dekil di channel podcast Trail Exploration. Malam ini kita kedatangan tamu Mas Kodir Cekere Dekil. Dia seorang aktivis trail, trabas, dan perbengkelan dari Nipil. motor harian dan build up. Biarkan dia nanti bercerita sendiri. Kita mendengarkan saja ya, nonton. Sebelum Mas Kodir mau menceritakan apa yang diceritakan, Mas cerita apa Kodir? Kira-kira Mas cerita apa kok dino iki? Tema apa iki? Ya yes, pokoknya sasenengmu. Tema otomotif? Otomotif. Apa Dirt bike semuanya. Oh. Apa yang kamu ada utarakan, ceritakan. Karena Siap. podcast ini dari sedulur untuk sedulur. Siap. Jadi omonganmu ki ben bermanfaat. Siap. Kanggo kanca-kanca sing sok ngetrail munggah midun akhirnya kesel. Ngono ya dilakoni. Insyaallah. Kapan ke dolanan trabas gitu? Dolanan mulai main adventure ya start tahun 2008-an Pak Wis. Suwi ya? Itu cuma adventure. Dulunya sih sebelum basicnya saya ke kompetisi ya. Dan berarti gas track, Oh, gas tapi masih kelas tarkam. Oh, sangar ya? Sangar lu ki. Keploki. Sangar lu ki. Tapi Soalnya- maaf, belum dapat Juara. Ora apa-apa sing penting wani tampil. Wis sing penting wani. Bayaran ra ngono kuwi? urung toh Pak. Urung ya. Oh ya saono saora. Wis, pokoke apa meneh kuwi? Awal mula terjun di dunia trabas ki jalurmu ning ndi wae iki? Kan 2008 ki lho ngono jalur-jalur sing kaya ngono kae lah. Tanjakan barangan rokono tuh. Dulu kalau main adventure di Semarang khususnya itu ya jalur cuman masih dikatakan masih fun-fun ya. Kita cari happy-happy aja atau trek-trek speed lah kita. Intinya untuk animo kita itu biar brem-bremnya itu dapat. Iya. Gitu. Maklum masih bawaan kompetisi. Wis ngeri. Tapi tarkam. lumayan, ya toh. Nah, lewat dunia trail, terus kowe iki tau dolan tekan ndi wae kuwi? Waduh. Dengan kalau ketoke dolanmu dicer- adoh to. Kalau diceritakan ya kemungkinan semalam iki ra tekan. Ora apa-apa sampai sesuk ra apa ya. Los, ora ono manajere yo. Los ya. Los. Setuju ya tak ceritanya. Manajere sing di Kalimantan. Aja semaput ya. Aja. Sorry. sekitar 2015-14 kebetulan saya ya bisa dikatakan dapat endorse lah. Wis. Awal-awalnya Sekodi wis sekodi. pabrikan motor lokal. Wis. Itu Mobil motor lain lah. nasional ya. Motor nasional. Nah, itu Yang di sana itu toh? ya di sana pokoknya Iya. jauh dapat menyupport dari saya sendiri ya tim mekaniknya. Ya. Dalam arti kita sweeper lah sambil mekanik juga. Kayak Bobby sweeper. Sweeper. Mas Bobi sweeper. Oh sweeper. Sweeper apa Pak? Gen ora tiba nek ra konangan. Lah sweeper iki nek tiba ra konangan, dadi ra kefoto karo video. Saya 2015 ikut bergabung di motor nasional itu ya ikut keliling Indonesia tahun 2015. 2015. Ya. Kemana aja tuh Mas? Ya dari Sabang, kebetulan saya kan ada kendala juga waktu mau di Papua Irian gitu kan. Dulu ada insiden di situ, jadi saya nggak ikut, cuman tim aja yang dilibatkan. di Itu situ. on road apa garuk tanah? Jadi kita tiap event keliling Indonesia itu setiap kita singgah di kota besar itu kita adakan acara baksos di sana juga. Jadi kita setiap weekend di kota besar itu Ada bakso. adventure di situ. Lanjut kita mau keluar kota on road gitu. Oh. Endos. lumayan lho kuwi. Ana ra ya sing ngendos ngono meneh kuwi. Sesuk meneh, Pak. Oh, sesuk Insyaallah, Pak. meneh. Trail exploration. Oh.
siap mengendorse ya Siap ta? endorse. Terus pengalamanmu ki apa we? Melu trabas, melu gestrek kuwi sing paling seneng ning ndi we? Wah, kalau dikatakan seneng sih kalau dunia gastrek tuh susah semua Pak Kes. Ngono ya mbak lakoni. Kadung kita hobi, suka tantangan. Wis keliru kok disenengi. Beda lain cerita kalau kita adventure Pak Kes. iya. Di sisi lain kita olahraga dapet, kesenangan juga dapet, Kesel juga dapat. kesel juga dapet. Yang penting sedulurannya dapat semua. Iya. Setelah kamu melalang buana ke Indonesia, wis dadi terkenal ya. Mulai dari exploration ini, saya iya. jadi terkenal, bisa jadi Pak Kes. Ya, jangan lupa tetap collab sama Qadir lo. Tetap subscribe dan Ya. tonton, like juga ya. Terus kok akhir-akhir ini kok sudah gabung di tim KTM Husqvarna Alexander Junior. Kuwi ceritane piye iki? Alhamdulillah Bapak Kes. Ya salah satu keberuntungan saya Pak bisa bergabung dengan KTM Alexander Semarang. Nah itu dari awalnya cuman ya almarhum Zenzaki Alberto, kawan juga main adventure, dia ya sosok yang orangnya baik, kenal saya lama, akhirnya Yo, saya kamu orang baik yo. ya saya bergabung sama bos Nyonyo, Ya. Alexander. Jasamu yo tak akan terlupakan. Nah, kamu di tim KTM sebagai apa Pak Qadir? Sesuai dengan basic saya Pak Kes. Iya. Saya tetap ya mekanik Pak Kes. Tapi tetap masih tetap belajar dan belajar. Karena hidup itu harus belajar. Karena semua permasalahan itu pasti ada Pak. Jadi kita dari permasalahan itu kita ada pembelajaran dan ada nilai plusnya lah gitu. Terus kalau motor KTM ya, kamu kan pegangnya KTM itu. Siap. Harusnya cara mengendarai yang baik dan benar seperti apa untuk motor KTM itu loh. Kalau mengendari yang baik dan benar itu ya relatif sih Pak Kes. Kadang kan blayer-blayer itu ber. Ada yang suka blayer-blayer, ada yang memblayer tapi dikopling, Itu ada kampas yang kopling. bayarnya sedikit tapi lainnya kencang ada, itu kan. Yang penting safety ridingnya Pak Kes. Oh iya, Safety riding. istimewa ya. Berarti di samping di KTM itu sebagai mekanik juga sebagai trabaser. Trabaser. Sangar lu ki, cah sangar lu. Wis bejal. Kayak gue ya, sangar ya. Sangar lu cerita. sangar pake. Lo aku kan tukang melipir, Viral. nake wong. Ya toh. Terus setelah adanya dealer resmi KTM di Semarang, animo masyarakat tentang dunia pengetrilan untuk beralih ke build up seperti apa, Mas? Semenjak ada Alexander KTM Semarang Pak, bagi pengguna KTM Husky sebenarnya ya untung lah. Karena dari fasilitas KTM Alexander itu ada alat mappingnya, semua pakai teknologi dari injektor sama ECU itu kan harusnya ada programmer yang di situ bekerja sebagai apa namanya itu alat itu saya buat ningkatin operating sistemnya. Seperti ECU-nya itu harus ada upgrade, ada file-file sampah harus dibersihkan. Itu kan juga sekarang zaman teknologi ini kan dipermudah. Jadi semua teknologi itu pasti mempermudah kita untuk jenjang ke depan lebih bagus pastinya Pak Kes. Berarti di KTM itu semua pakai programmer ya, di program Siap, ya. iya Pak Kes. Banyak senangnya ya mesti ya Mas ya. Pasti Pak Kes. Tetap ya permasalahan itu pasti ada Pak Kes. Cuman kita kan tinggal penyelesaiannya gimana. Iya. Kalau servis ringan di KTM itu membutuhkan waktu jam, hari atau minggu, Mas? Tergantung Pak Kes. Cuman kalau kita pengerjaan dari hardware-nya itu paling ya sekitar 1 jaman. Kalau software kan mungkin ya 15 menit Sudah selesai. selesai ya. Tinggal yang hardware-nya itu kan ya agak ada yang susah, ada yang sulit. Jadi tinggal ke kondisional kalau itu Pak. Ya. Kebanyakan langganan-langganan yang sering ke KTM Alexander itu kawasan Jawa Tengah aja atau sampai merambah ke luar kota, mungkin luar pulau? Banyak Pak, kalau
konsumen dari KTM Alexander itu kebetulan ya kebanyakan sih dari luar kota, Ya. dari Jawa Timur, Jawa Barat kemarin juga ada. Terus kemungkinan besar juga kita mau ke Rambah ke Manado. Oh, Karena wah. konsumen di sana juga ada Ngeri. Ini pangsa baru ini. ada calon konsumen di sana kan, kita juga tanam reseller di sana juga. Jadi kita harus ngopeni, harus maintenance-nya gitu kan. Ya. Biayanya tuh mahal nggak Mas, biaya servis itu? Murah Pak Kis. Kalau software aja itu 400.000 Pak Kis. Berapa? 400.000. Oh, murah halo, kalau di Ustaz, KTM Pak. Alexander. Iya. Dibanding dari harga motornya ya? Iyalah, harga motor nggak seberapa Pak Kis, sama servisnya kan. Iya. Cuma Masa 400.000. iso tuku KTM ra iso servis. Iki kaya cah kono kae lho, cah kono kae. Wani tuku KTM tapi servisnya di pinggir dalan. Ayo Pak Kis. Karo dombe, Iyalah, Pak Kis. karo dombe. Kopi. Kita ditemani kopi, Temani disuguhi kopi dan susu. Itu BC kayak rada nyes. Nah, ces. Kopinya enak, susunya mantap. Selain Mas Kodir di KTM, usaha sampingannya apa aja Mas? Wah, kalau saya usahanya ada Pak Kis. Kita palu gada kok ya, apa yang lu mau gua ada gitu. Nah, itu salah satu poin Pak Kis Nah, iya, untuk mengisi waktu kekosongan. kelihatannya sering posting motor-motor second build up gitu Mas. Ya, itu kalau ada teman-teman yang titip. Oh ya. Kalau mau titip sama jualan motor build up sama Mas Kodir di nomor sekian dan terima kasih. Di bawah ya. Di bawah. Penonton Happy takono. Boleh tanya, takono. Sampeyan kono kowe. Kita takono. Sing. Kalau Dadi ora usah tok sing takon. Penonton Happy ya melu do takon lho. Enteng-entengi ya sih. kalau soal harga sih saya kurang begitu hafal semua tipe-tipenya karena Dia bukan marketing, bukan di jadi jobnya ya. saya. Jadi ya mungkin kalau di tahun 2022 ini ya kalau yang tipe enduro 300 cc 2 tak itu sekitar 200 naik dikit lah. Berapa? 200 juta naik dikit. Kuwi ra ono surate. Enggak ada suratnya. Ya ngono ki gelem dituku. Masih. Ya Allah Gusti. Oh, orang Indonesia itu kaya-kaya sebenarnya Pak Guys. Orang kaya loh. Dua tak. Orang kaya 2 tak. 4 tak ya setara 2 ya masih 200 di angka 200-an. 350. Kalau 500 cc kemungkinan KTM belum berani kuantiti banyak masuk. Itu serinya apa, Mas? Serinya Enduro EXCF kalau yang 4 tak. Nah, sing rodeo ngono ki apa kuwi? Rodeo edisi spesialnya dari KTM. Jadi Edisi semua spesial. KTM Husky itu dia punya ikon Sendiri-sendiri. brand-brand spesialis sendiri-sendiri. Kalau Husky? Kalau Husky mungkin di Rockstar, Rockstar. bisa jadi di Service. Kalau 6D? 6D itu serinya premiumnya KTM. Jadi Berarti harga tertinggi dari semua seri itu yang 6D special itu? edisi, itu Rodeo. Ngeri ya. Motor Recluse ada, cuman itu sebenarnya bukan dari KTM sendiri. Recluse itu brand-brand luar, cuman masuk ke KTM. selain menjual KTM, Alexander Junior dodolan apa wae to ngono-ngono. Bisa itu aparel ada, cuman ya maaf kurang lengkap lah karena kita nggak fokus ke situnya. Spare part juga ya 65% ada. Karena kita masih tahap-tahap masih berjalan setahun itu kan ya masih tahap kita naik dikit-dikit gitu guys. Alamatnya iki ning Dito Alexander Junior, ket mau Alexander Junior. Ora ngerti alamatnya kan ya lucu. Ya, kalau mau cari Alexander Junior itu di map juga sudah ada. Biasanya cuman kalau kita mau sampaikan ya Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 11A. Nah, itu dari pusat kotanya Semarang, Simpang 5 itu belok ke kiri arah Rumah Sakit Telogorjo. Dan itu rumah sakit terkenal juga Di Semarang. di Semarang. Tiap bulan bisa ngeluarin berapa unit KTM?
Kalau target kita sih dari manajemen Alexander itu minimal kita 3. 3 ya. Minimal kita 3. Ngeri. 3 ya. Itu mesti tercapai semua ya target segitu ya. Alhamdulillah tahun Enteng kemarin. lah 3. Tahun kemarin kita wah over. Oh, sampai kurang-kurang ya. Ya. Inden gitu. Inden. Barangnya emang inden. Kelebihan 2 tak patang mas, bilangin mas, ini berarti mas. Kalau kelebihan 2 tak sama 4 tak itu ya mungkin bisa dari karakter orang masing-masing ya. Punya karakter masing-masing. Kan ada yang suka tenaga smooth, ada yang suka tenaga liar. Dan itu sebenarnya juga diperuntukkan masing-masing biasanya sih. Kalau 2 tak ya pengen liar ya 2 tak. Pasnya speednya, top speednya itu kan dapat kalau 2 tak. Kalau 4 tak kan identik dengan torsi bawahnya atau akselerasinya dia lebih ke torsi bawahnya dapat. Kalau sekarang tuh yang laris yang 2 tak atau 4 tak. Soalnya kan banyak tanjakan-tanjakan Ya. berhadiah itu. Kalau sekarang kalau di KTM Alexander itu 2 tak Pak Kis. 2 Karena tak, 2 ya. tak diperuntukkan untuk misal dia bobotnya juga lebih ringan dan untuk tidak menguras tenaga sih kalau buat adventure. Karena beda berat kan menguras tenaga waktu kita main di lumpur atau main di obstacle gitu Pak Kis. Ya. Takono. Takono apa? Takono. Oh. Wah, kalau tanjakan jangan tanya saya, sudah ada rajanya tanjakan. Nah, Ya itu Mbak Sugi itu. Sering nanjak-nanjak itu. nah nanjak itu. Iya ya, nanjak. kemarin sampai Bandona toh. Benar ada. Iya, Nanjaknya sangar selokan. itu. Mbak Sugi itu kalau mau mendah hujan bisa. Bisa ya. Tapi pakai- tidak lebih dari Ya. 3 hari. Kemarin waktu event di Gunung Pati kan Plastik dia yang itu ya? mendah. Oh, beliau ini yang Iya, jadi itu Mbak pawangnya Sugi ya? itu rambutnya gondrong itu. Ngeri loh itu. Iya, Bisa mendah hujan kok. bisa. Iya, iya. Bisa besok kita agendakan Pak Kes kita Iya. untuk Mbak Sugi kita Ya kita rekrut di rekrut. dalam dunia pengetrilan Pengetrilan. biar memindahkan hujan sebentar. itu Iya. salah Apa diplom? Pengawal iki. Jipron ki ngopo kuwi? Mbok jak napa hujan dicacah kuwi? Jibron itu salah satu kawan saya dari lama. Jadi dia Ora mbok jak nikah. nikah dewe-dewe tuh Pak. Lah iya kita jare seneng ya toh. Ora mbok nikah. Kita surati Oh, loh, kita Mas. surati. Tak surati. Biasanya di WA. Oh. Ora. Wah. Oh. Kamu bisa pakai sah? Dewe wis mulai grogi dan Kalau yang datang ke Alexander Junior itu settingan Trabas apa kompetisi tuh mas? Kalau Alexander sendiri ya mungkin basicnya dari bos kita itu, bos Nyonyo, Alexander itu kan ya basicnya ke adventure almarhum. Adventure, jadi dia fokusnya ke enduro. Ke enduro, jadi kalau kompetisi kayaknya relasi bos Nyonyo itu masih kurang. Ya, jadi basicnya kita ke enduro. Harga suku ada. Harga suku cadang gimana? Apa semuanya komplit suku cadang di situ? Mas, kalau suku cadang power part KTM itu sebenarnya kalau kita carinya atau belinya di tempat yang bener-bener itu outlet khusus, sebenarnya lebih murah. Kadang kan itu bisa dimanipulasi sama, ya maaf, teman-teman yang pengen cari keuntungan mungkin ya namanya rezeki kan. Ya kalau kita cari di tempat yang misal dealer resmi atau pusat itu lebih murah sebenarnya Pak Kis. Jangan terbayang-bayang power KTM, power part itu mahal, itu jangan. Sebenarnya kalau carinya yang bener-bener poinnya itu pusatnya itu dapat pasti lebih murah. Pak Kis. Maka bagi teman-teman yang pengen beli spare part, belilah yang asli di outlet resmi di KTM Alexander Junior. Brem. Bersama Otir Cekeri Dekil. Kembali lagi ke Trabas, Siap, ya toh? siap. Nah, kalau Trabas, jalur-jalur seperti apa yang kamu suka, Pak Otir? Kalau saat ini Pak Kis, Kita ini petarung kok, beda karo aku. enggak lah Pak Kis. Ya Kita sesuai petarung. karakter umur Pak, kita ya carinya yang masih yang Loh. pan aja lah Pak. Umurmu ki piro? 40 loh Pak. Wis tuwa ya? Tua, Pak. Sakil Mas bari Jenom, Varius. Mas Jenom, Mas Jenom. Mas Jenom. Poling. Pak Jaya umur berapa ini? Mbah, ki meh takon apa? Takon, Mbah. Apa ki jenenge lho wonge?
tentang spiritual nggak? Pokoknya kode Bang. datang masalah hengkang Mas. Bang. Lah takono no. Bocah iki soalnya ora tau cetha nek iki. Menurutmu jalur trabas sing kowe tau dolan kuwi sing paling abot ning ndi, Dir? Kayak Kediri wingi mencederai nyonyo wingi kuwi. Kalau Kediri menurut saya pribadi Pak Guys, Iya. ya kalau saya sih nggak terlalu berat-berat banget. Cuman di situ pas waktu itu kita main di sana itu pas musim kemarau jadi agak Panas. cuaca panas kita terforsir sama Batu lho. beletuk-beletuk. Aku melu lho kuwi. Ada. Melu Iya Pak Guys, melipir. itu wah itu sebenarnya sih nggak hard banget Pak, cuman Iya. karena cuaca. Kalau saya yang menurut saya pribadi yang hard itu malah justru ke Merapi itu Pak. Batu-batu itu lho. Ya batu-batu itu wah super itu Pak Guys. Jare rahat ora mangkat. Ojo Pak Guys, Wong pamite golek seneng kok malah golek rekoso. wis 40 wae. 40. Jesu ya Dan ya. 40 ya Pak Guys. Nah iki wis golek sing pas. Nah, sing penting kita terabas tuh cari seduluran. Kumpul-kumpul sama Kumpul-kumpul teman-teman. kita silaturahmi ke teman-teman daerah mana kita sambangi. Di situ kita bakso sendiri. Seperti YPHP. Yang penting happy. Yang penting happy, banyak teman, banyak rezeki. Mangan enak, ngombe lagi, mulai sih disangoni. Boleh sama. Kopi, kopi. Kopi mana? Tamani. Kalau Ivan pernah bikin event apa aja Mas Fadir? Kalau event sih saya ya dulu sih waktu memang masih gabung di motor nasional ya. Saya tetap di situ bikin acara ya 2 kali. Terus ya kalau bakso-bakso sih teman-teman ya kita saling bantu membantu sih. Cuman nggak bikin, cuman kita kerjasama aja sama teman-teman. Ya bakso ya namanya bakso ya kita ya lillahi ta'ala lah. Ya. Yang penting kita sudah niatnya sudah niat tulus lah, natin tulus. Jadi mungkin ya kalau Niatnya sosial ya. nah kalau rezeki kan nanti yang di atas yang ngatur pasti Pak. Amin, amin, Tergantung amin. niat kita kan. Kalau butuh leader teman-teman bisa hubungi Mas Qadir ini. Waduh. Ya, dia sering mengelideri di daerah Gunung Pati sekitarnya. Walah. Tuh jalurnya melewati apa aja Mas Ji kalau jalur di Gunung Kalau Pati itu? sekarang Pak Kes, kalau leader di Semarang itu agak susah Pak Kes, jalurnya udah habis. Semua Loh, ada. sing entek iki sapa sing ndak kowe? Ya bisa pengembang. Karena kita kan Semarang juga mau naik ke kota metro kan. Oh, Jadi iya. kan ya, perkembangan zaman mungkin pengembang juga agak minggir-minggir kan gitu Pak Kes. Jadi lahan kita untuk main off-road, main adventure gitu agak berkurang saat ini mungkin. Kalau jalur dulu kita ya Los ya. main los banyak, kita mau 2 hari 3 hari di Semarang hanya muter Semarang aja udah Sudah capek ya. capek Pak Kes. Pijet ya akhirnya ya. Pijet. Biasa pijetnya di mana Mas? Mbah Sugi. Oh, Mbak Sugi. Mbak Sugi. Mbak Sugi. Thank you ya pijetannya, Mbah. Langganan saya Pak Kes itu. iya. Sejak saya SMA 5.000. 5.000 dulu. Ya, dulu. Sekarang ya 50.000. 50.000 plus. Ya, plus. Polsek, polsek. Ana Mas Kucing. Selamat malam Mas Kucing. Jalur Mas agenda jalur Semarang ini Jalurnya kalau yang jalannya itu 29. Ah, Ya itu Lok 9 sih ya lumayan menguras tenaga sih kalau mau jalur situ. Cuman sekarang ya itulah masuk pengembang-pengembang itu kan mengurangi. Ya tinggal kita mecah-mecah lah. Kalau Lok 9 itu nggak sampai ke puncak Perumasan atau gimana itu tetap melewati kampung karena mungkin Ya, sudah termakan termakan. itu lahan-lahan yang lain. terus jalur-jalurmu kuwi sing paling kamu sukai itu di daerah Semarang itu daerah mana itu? Ya Darupono Pak. Karo Trisobo mesti. Ya itu favorit Pak. Ketoke kuwi wae yo. Ya Pak. Petak 6 likur lho kuwi. Jeluk gile. Kan nggak hat Pak. Oh, Fun, iya. fun. Terus Menikmati kata alam. kemarin kamu kan jalur di Cijeruk. Ya. Nah, kuwi piye to ceritane iki? Maksudnya ana mistise apa jalure memang rekoso? Nah, kuwi lho. Kalau soal cerita mitos-mitos itu saya sih kurang-kurang paham Pak Kes. Cuman ya kita sudah berapa kali jalur situ memang ya agak apa ya? Agak mistis juga nih kalau lihat secara Iya. kasat mata. Cuman kita nggak tahu ceritanya silsilah itu gimana kita nggak tahu ya. Semenjak kita ada insiden kemarin sama bos KTM Semarang Ya. itu kan akhirnya kita ya
akhirnya stoplah kita jalur situ karena insiden seperti itu ya kita mau. Itu jalurnya itu ngeril atau banyak batu atau lumut seperti apa sih Mas Jero kok katanya mistis banget itu loh. Kalau dari lihat mistisnya itu memang suasananya Pak Kes. Suasananya itu memang agak rimbun banget, jadi kayak semacam hutan lindung gitu Pak Kes. Jadi ya auranya aura mistis kan. Tapi kalau jalur situ sebenarnya sih ya kalau kita pinter-pinter bisa menyatu dengan motor sih sebenarnya asik-asik aja Pak Kes. Nggak terlalu hard sih. Kalau kita bisa menyatu sama motor, kita rasain traksinya motor gimana, harus ini harus apa kita kan harus menyatu dengan motor sebenarnya sih nggak terlalu hard sih Pak. Kalau saya Adem loh tuh jalurnya, adem loh jalurnya adem. Yang saya suka itu ademnya Pak Kes. Masih hutannya hutan alami gitu loh Pak Kes. Udaranya juga sejuk di situ. Cuman aura mistisnya itu memang kental di situ Pak Kes. Man, pesan-pesan buat teman-teman off-roader jenengan kan ya udah senior lagi 2008 loh. Yang saya mau dengan kejadian kemarin itu kita harus gimana biar Trabas itu kita trip-tripnya biar aman, parah selamat sampai pulang lagi ke rumah. Siap. Ya, kalau buat teman-teman Trabas, Adventure khususnya ya seluruh Indonesia lah. Kita main main aman aja. Ya, kalau kita capek istirahat. Ya, Biasa betul. kalau dipaksakan nanti bisa bit lain cerita kan. Ya, safety riding lah. Ya. Safety riding sama itu perbekalan kita memang harus prepare beneran gitu. Misal air minum nggak boleh ada yang betul. kurang, cemilan lah minimal. Coklat atau apa gitu. Jangan lupa kamu selalu minum air putih karena menghindari dehidrasi. Minumlah dulu sebelum kamu haus. Jadi teman-teman kalau main nge-trail bawa air yang banyak karena di hutan tidak ada warung, apalagi Indomaret, momennya panti pijet, jelas ra ono. Ya, ini perbincangan tadi dengan Mas Kodir Ceker Dekil dari pengetrilan, perbengkelan. Semoga ada manfaat di balik cerita dari Mas Kodir ini. Siap. Apabila Anda suka dengan channel ini, tetap like, subscribe, komen. Apabila Anda suka dengan channel ini, tetap like, subscribe, komen. Bagi teman-teman yang ingin request bintang tamu, bisa tulis di kolom komentar. Wis, ngono wae. Salam sehat, sehat, sehat. Kodir Ceker Dekil. Trot. Brem, brem, brem. Wis, ngono wae. Siap. Ini ada kaos bingkisan dari Trail Explore Nation. Terima kasih Pak Kes. Tetap dipakai sih. Sudah Suatu diundang. kehormatan bisa memakai ini loh. Diundang ke podcastnya, suatu kehormatan bagi saya. Inilah suhu saya sebenarnya ini. Ya, senior suhu saya badan, ini. badan ini nganti lemu loh. Tak pakai ya Pak Kes ya? Ya harus. iyalah. Bengkok aku ini lebih bagus ya ini loh. Kaosnya maksudnya, saya bagus. Wongnya apa bagus Pak? Ya tetap. Wes. Edian. Pasti. 11-12 ya. 12. Foto keluarga. Foto sih. Kono Dir, kita kaosnya ngene lho, Dir. Ngene to. Nah. Lah aku ra ketok ngene to ya. Tangannya gini. Ini. Es ngono wae.